Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ibu akan membahas tentang review tugas eksponen yang sudah kalian kerjakan. Kalian sudah mendapatkan semuanya kan tugasnya. Nah, kalian bisa cek jawaban kalian ditandai atau tidak oleh Ibu. Kalau ditandai kuning, kalian cek di komennya ada tertulis di situ, jadi kalian bisa tahu salahnya di bagian yang mana. Oke, sekarang kita bahas ya satu persatu agar kalian lebih paham lagi. Yang pertama, soal nomor 1, perintahnya adalah tuliskan dalam bentuk perkalian berulang. Jadi kalian hanya diminta menuliskan dalam bentuk perkalian berulang, tidak diminta menentukan hasilnya. Oke, soal yang pertama, 3A pangkat 5. Maka bentuk perkalian berulangnya adalah min 3A dikali min 3A dikali min 3A dikali min 3A dikali min 3A. Jadi min 3A-nya ada sebanyak 5 kali. Cukup sampai di sini. Oke, tidak perlu dicari hasilnya karena perintahnya hanya menuliskan dalam bentuk perkalian berulang. Oke, yang B, min 3A pangkat 6. Hati-hati dengan soal yang B. Soal yang B berbeda dengan soal yang A. Soal yang A, dia memakai tanda kurung. Artinya dipangkatkan 5 adalah semuanya. Min 3-nya dipangkat 5, A-nya juga dipangkat 5. Sedangkan soal yang B ini tidak ada tanda kurung. Berarti yang dipangkat 6 hanya A-nya saja. Nah, banyak salah yang di sini. Oke, sehingga hasilnya adalah min 3 dikali 6. A-nya pangkat 6. Jadi A-nya perkalian A ada sebanyak 6A kali A kali A kali A kali A kali A. Oke, paham ya? Oke, jadi cek yang jawabannya masih min 3A kali min 3A kali min 3A sebanyak 6 kali dibetulkan. Oke. Yang terakhir C. 3 pangkat 5 pangkat 4. Ingat lagi perintahnya, tuliskan dalam bentuk perkalian berulang. Maka kalian cukup menuliskan seperti ini, 3 kali 3 kali 3. Untuk yang 3 pangkat 5, berarti 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3, sebanyak 5 berpangkat 4. Nah, karena menuliskan dalam bentuk perkalian berulang, berarti ini tidak dicari hasilnya, tapi dituliskan lagi dalam bentuk perkalian berulang. Oke, jadi perkalian 3-nya ada sebanyak 20 kali. Apakah perlu dicari hasilnya? Tidak perlu. Oke, paham ya? Oke. Sekarang, yang kedua, tuliskan dalam bentuk pangkat. Oke, tuliskan dalam bentuk pangkat. Jadi, ini diminta menuliskan dalam bentuk pangkat. Oke, R-nya ada sebanyak 4 kali. 4 kali 3 kali 2 boleh kalian kalikan menjadi 4 kali 3 12 kali 2 berarti 24. Lalu R-nya ada 4 berarti R pangkat 4. Oke, yang ini satu ya. Di sini 4 kali 3 kali 2 kali 1. Oke, R-nya ada 4 kali R kali R kali R. Oke, sehingga dapat 24 R pangkat 4. Lalu bisa juga karena perintahnya menuliskan dalam bentuk pangkat, oke, tidak hanya R-nya, tapi boleh juga 4-nya dijadikan 2. Jadi 2 pangkat 2. Oke, yang ini ada 2, sehingga kita akan mendapatkan 2 pangkat 3 dikali 3 dikali R pangkat 4. Boleh. Oke. Yang ke B. Yang kedua, soalnya adalah 9A dikali 6AB dikali 3ABC. Oke, untuk yang 9-nya, 9 kali 6 kali 3 boleh kalian kalikan, hasilnya 162. Lalu A-nya A kali A kali A, jadi A pangkat 3. B-nya ada 2, jadi B pangkat 2, C-nya 1, berarti C pangkat 1. Oke, seperti ini. Sehingga kalian akan mendapatkan hasil 162 pangkat 3 B pangkat 2 kali C. Nah, boleh juga 9-nya kita ubah menjadi 3 pangkat 2, lalu 6-nya menjadi 3 kali 2. Sehingga kita akan memperoleh 3 pangkat 4 dikali 2
dikali A pangkat 3 dikali B pangkat 2 dikali C. Ada yang menjawab seperti ini, tapi hanya sedikit. Makanya Ibu ubah menjadi seperti ini karena lebih banyak yang menuliskan dalam bentuk seperti ini. Oke, yang ini juga lebih banyak yang menuliskan dalam bentuk seperti ini daripada yang menuliskan dalam bentuk 2 pangkat 3 dikali 3. Oke, sebenarnya betul. Yang penting bagian yang variabel itu dituliskan dalam bentuk pangkat. Baik, yang terakhir adalah 1/2 dikali min 1/4 dikali 1/8 dikali min 1/16 dikali 1/32. Di sini ada 2 tanda minus. Oke, ada 2 tanda minus, ada 2 tanda negatif, sehingga jika dikalikan hasilnya akan positif. Oke, nah kita rubah semuanya 1/4, 1/8, 1/16, dan 1/32 menjadi bentuk 1/2. Oke, sehingga kita akan peroleh 1/4 adalah 1/2 pangkat 2, 1/8 adalah 1/2 pangkat 3, 1/16 adalah 1/2 pangkat 4, dan 1/32 adalah 1/2 pangkat 5. Ini adalah perkalian, maka pangkatnya boleh kita jumlahkan, sehingga menjadi 1/2 pangkat 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 5. Sehingga hasilnya adalah 1/2 pangkat 15, atau ada yang menuliskan sebagai 2 pangkat min 15. Semuanya sudah betul. Oke, cek lagi jika jawaban kalian salah, betulkan ya. Oke. Soal yang nomor 4, kalian diminta menyederhanakan. Oke, menyederhanakan. Yang pertama 9 X kuadrat Y pangkat min 3 dikali Y pangkat 4 X pangkat min 1. Nah, yang sering salah di sini adalah di tanda perkaliannya. Perkaliannya di sini hurufnya mirip dengan X, sehingga ketika kalian menuliskan huruf X-nya seperti lambang perkalian seperti ini, maka banyak yang akhirnya terkecoh sendiri. Oke, jadi hati-hati. Oke. Kita kalikan. Oke, 9 ya. Oke. Kita kumpulkan yang sejenis ya, X dengan X. Berarti X pangkat 2 ini perkalian, berarti ditambah min 1. Oke, dikalikan Y pangkat min 3 ini perkalian juga, berarti ditambah 4. Oke, sehingga kita akan mendapatkan 9, 2 ditambah min 1 adalah 1, dan min 3 tambah 4 adalah 1, sehingga kita mendapatkan hasil akhir 9XY. Yang kedua, sepertiga dikali min 3A dikali sepertiga A kuadrat B dikali min 3AB kuadrat. Oke, kita kalikan dulu aja untuk yang ini. 3 dengan min 3 kita coret, dapat min 1. 3 dengan sepertiga, yang ini sepertiganya dengan min 3 kita coret, dapat min 1. Ini min 1 kali min 1. Hasilnya akan positif, sehingga nanti kalian hanya akan punya tinggal variabel A kuadrat B, dan AB kuadrat. Ya, ini ada 2 tanda negatif, sehingga kalau dikalikan hasilnya positif. Nah, ini ya tadi sudah habis, ini coret, sehingga tinggal ini, min dengan min, ini positif. Nah, kita tinggal kalikan aja yang sejenis, A-nya berarti ini A pangkat 1, yang ini A pangkat 2, oke, jadi ditambah 2, dan yang ini A pangkat 1 tambah 1, dikali B-nya B pangkat 1, yang ini B pangkat 2, berarti ditambah 2. Sehingga hasil akhirnya adalah A pangkat 4 dikali B pangkat 3. Oke, mengerti kan? Sekarang kita lanjut yang terakhir, soal nomor 5, perintahnya juga menyederhanakan. Oke, 16 A kuadrat B pangkat 6 dikali AB pangkat 4 dibagi 8 AB pangkat 4. Mengerjakan ini sebenarnya mudah sekali. Ini ada AB pangkat 4. Ini perkalian, dan ini pembagian per AB pangkat 4. Kalian tinggal coret aja AB pangkat 4 dengan AB pangkat 4. Habis. Sudah, berarti tinggal kalian kerjakan ini dan 8. 16 dibagi 8 adalah 2. Jadi tinggal 2A kuadrat B pangkat 6.
Oke, nah yang Ibu tuliskan di sini hanya mencoret 16 dengan 8-nya, 2. Untuk A-nya dikerjakan semuanya. A kuadrat berarti 2, dikali berarti ditambah 1, per itu berarti dibagi pangkat 1 berarti min 1. Oke, B-nya B pangkat 6, dikali B pangkat 4 berarti ditambah 4, dibagi B pangkat 4 berarti dikurang 4. Oke, sehingga kita akan memperoleh 2A kuadrat B pangkat 6. Sama kan dengan kalau kalian langsung coret aja ini semua AB pangkat 4 dengan AB pangkat 4. Hasilnya sama. Lalu yang kedua ada soal yang C. Oke, untuk kelas 10, 4 sampai 10, 9, soalnya adalah ini, hanya satu sisi saja. Oke, 9 dibagi 27 adalah 1/3. Nah, yang soal ini, Ibu lihat ada yang kalian membalik agar pangkatnya positif. Boleh sekali. Jadi dibalik ke atas. Jadi ini X pangkat 4, X pangkat 2 di bawah, lalu Y pangkat 3, ini Y pangkat 3, ini Z pangkat 2, dan di bawah jadi Z pangkat 4. Boleh, tapi hati-hati. Kalau kalian membalik, maka 9 dan 27-nya tidak boleh dibalik menjadi 27/9. Tidak boleh. Karena ini tidak ada pangkat negatifnya, ini pangkat positif semua. Oke, jadi tidak boleh dibalik tetap. Kita kerjakan saja, ini dicoret jadi 1/3, lalu untuk X-nya, berarti X pangkat min 2, per, berarti min 4, oke. Y-nya pangkat min 3, per, berarti min, oke, min 3, dan Z-nya pangkat min 4, per, berarti min pangkat min 2. Selanjutnya berarti menjadi 1/3. Oke, min jadi plus 4, berarti min 2 tambah 4, 2. Min 3, min 3, berarti plus 3. Pangkat 0, ya pangkat 0. Dan ini Z min 4, min 2, berarti plus 2. Min 4 tambah 2, min 2. Hati-hati dengan Y pangkat 0. Banyak sekali yang masih menuliskan hasilnya sebagai Y. Ingat ya, berapapun dipangkatkan 0, hasilnya adalah 1. Sehingga kalian akan mendapatkan hasil akhir sepertiga X pangkat 2, Z pangkat min 2. Oke, ingat ya tadi, ini hasilnya 1, karena berapapun dikali 1 akan menghasilkan bilangan ini sendiri. Jadi seperti tidak berpengaruh, hilang. Oke, atau kita bisa menuliskan dalam bentuk pangkat positif X kuadrat per 3Z kuadrat. Oke, nah yang selanjutnya adalah soal untuk kelas 10.1 sampai 10.3. Tidak diralat, jadi tetap ada dua sisi, caranya sama, tapi ada 2 kali. Oke, sehingga hasil akhirnya adalah X pangkat 4 per 9Z pangkat 4. Oke, bagaimana? Paham ya? Yang masih salah jangan lupa dibetulkan lagi di catatan kalian. Oke, selamat mengoreksi, selamat membetulkan, dan semoga kedepannya kalian lebih bisa mengerjakan soal-soal dengan baik. Semoga kedepannya betul semua selalu 100. Amin. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.